saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi atau PowerPoint tentang spektrofotometri UV-Vis yang saya buat. Poin apa saja yang kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah kegunaan spektrofotometri UV-Vis, dan yang kedua ada prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis, yang ketiga ada komponen pada spektrofotometri UV-Vis, dan yang terakhir adalah contoh data analisa menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Kita masuk ke materi, yaitu yang satu, kegunaan spektrofotometri UV-Vis. Apa sih kegunaannya? Di sini dibagi karena spektrofotometri UV-Vis terbagi menjadi beberapa bagian, sehingga di sini yang pertama yaitu sumber sinar polikromatis yang terdapat dalam spektrofotometri UV-Vis ini berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang untuk sumber cahaya spektrofotometri. Jadi sumber sinar polikromatis ini dia berfungsi untuk menjadi sumber polikromatisnya dengan berbagai macam rentang panjang gelombang untuk menjadi sumber cahaya. Dan yang kedua yaitu monokromator. Fungsi dari monokromator ini sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Jadi cahaya yang masuk itu banyak diubah menjadi satu cahaya saja. Ini tugas dari monokromator. Jenis monokromator yang saat ini banyak digunakan adalah grating atau lensa prisma. Jika yang digunakan grating, maka cahaya akan diubah menjadi spektrum cahaya, sedangkan filter optik berupa lensa yang berwarna sehingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan warna lensa yang dikenai cahaya. Jadi filter optik ini dia berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk sesuai dengan warna lensa yang dikenai oleh cahaya tersebut. Kemudian ada kompartemen. Kompartemen ini digunakan sebagai tempat diletakkannya kuvet. Jadi kompartemen ini tempat di mana diletakkannya sebuah kuvet. Selanjutnya yaitu ada detektor. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik menaruh sampel yang akan dianalisis. Jadi detektor ini berfungsi dia untuk menangkap cahaya. Tadi kan yang cahaya yang diteruskan oleh monokromator ini ditangkap oleh detektor sehingga dari sampel dan diubah menjadi arus listrik. Dua, yaitu prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis mengacu pada hukum apabila cahaya monokromatik melalui satu medium, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap dan sebagian dipantulkan dan sebagian lagi akan dipancarkan. Jadi prinsip kerja dari spektrofotometri UV-Vis ini dia mengacu pada hukum Lambert-Boyer, yaitu apabila satu cahaya melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya itu ada yang diserap, ada juga yang dipantul, dan ada juga yang dipancarkan. Ketiga, kita masuk dalam komponen pada spektrofotometri UV-Vis. Apa aja komponen yang ada pada spektrofotometri UV-Vis? Yaitu yang paling penting, komponen-komponen spektrofotometri yang penting yaitu sumber energi radiasi yang stabil, monokromator, celah lensa atau cermin, wadah sampel transparan atau kuvet, detektor radiasi yang dilengkapi dengan recorder yang tadi sudah saya jelaskan di kegunaannya, sudah saya jelaskan. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam contoh data hasil pengukuran menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Pada sebuah jurnal pengukuran uji kapabilitas
Di sini kapabilitas menunjukkan kemampuan metode analisis untuk memeriksa kadar bahan aktif dalam sampel. Jadi kita akan melakukan proses analisis untuk memeriksa kadar bahan aktif yang masih ada di dalam sampel. Nilai kapasitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 1. Standar deviasi, 2. Standar deviasi relatif, 3. Batas atas spesifikasi, dan 4. Batas atas spesifikasi. Batas atas ini bernilai 110 dan batas bawahnya bernilai 90. Nilai ini berasal dari standar yang berlaku di farmakop, bahwa untuk dianalisis zat aktif dalam obat disyaratkan kadarnya berkisar 90-110% B/B. Jadi apabila di dalam obat BBS kurang dari 90% B/B bahan aktif, maka obat tersebut tidak memiliki kemampuan mengobati suatu penyakit. Jadi kalau kita cek atau kita tadi tentukan, apabila obat itu kurang dari 90%, maka kita dapat simpulkan bahwa obat itu tidak dapat mengobati suatu penyakit. Jika sebaliknya, nilai BAS batas atas yang lebih dari 110% bahan aktif akan mengakibatkan overdosis terhadap penggunanya. Dari hasil yang didapat menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada jurnal uji nilai kapasitas, maka nilai kapasitas Kp metode sebesar 4,836. Jadi di dalam jurnal tersebut, dalam pengukuran tersebut didapatkan sebuah nilai kapabilitas atau disingkat dengan Kp metode ini sebesar 4,836. Nilai ini menyatakan bahwa kapabilitas metode sangat baik karena syarat yang ditetapkan adalah lebih besar dari 2,5, sehingga dapat digunakan untuk analisis rutin. Jadi obat tersebut masih bisa digunakan atas syarat yang sangat baik. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.